Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Marta Direja. Senang sekali hari ini, Kamis 6 Januari 2022, untuk pertama kalinya kita mengadakan kuliah Alkitab malam di tahun yang baru. Nah, dipilihkan tema yang bagus supaya saudara dan saya, kita semua tetap berlari kepada tujuan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita mengawali kalam ini dengan memuji Tuhan lebih dahulu. Kita mau nyanyi bersama-sama sebuah lagu Kudaki Jalan Mulia, Kidung Jemaat 400. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Biarlah di tahun yang baru ini kita ambil keputusan memilih untuk menempuh jalan Tuhan. Mari saudaraku, kita nyanyikan bersama lagu ini sepenuh hati kita. Demikian. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya kesempatan untuk memasuki tahun 2022 dengan firman-Mu. Kami boleh mengikuti kuliah Alkitab malam sebentar lagi. Tuhan, pakai hamba-Mu menaburkan firman-Mu. Perlengkapi kami semua yang mengikuti siaran online ini, supaya kami mengambil keputusan menempuh jalan Tuhan, menjadi pilihan iman kami. Tambah dekat dengan-Mu Tuhan, semakin erat mengikut Tuhan. Dan kami serahkan kalam saat ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita siapkan mengikuti kalam dengan tema berlari kepada tujuan. Dengan dasar firman Tuhan manakah kita akan mendalami firman ini? Ayo kita membuka Filipi 3 ayat 13b dan ayat 14. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari
dari berbagai tempat dan dari berbagai kota untuk bersama-sama dengan saya ikut membaca mengucapkan firman Tuhan bersama-sama begini. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto maupun para sahabat GKI Marta Direja di berbagai tempat, di berbagai kota, hari ini kita semua diajak untuk fokus berlari kepada tujuan. Nah, saya ingin mengajak ibu bapak, saudara-saudari untuk membayangkan bagaimana bila kita berada di dalam sebuah kendaraan mobil. Apa yang perlu kita perhatikan? Saat ini saya mau mengajak kita melihat berbagai kaca yang ada di dalam kendaraan mobil. Ya, yang pertama, ayo kita lihat sama-sama, setiap mobil pasti dipasang kaca spion. Baik di samping kanan, di samping kiri ada kaca spionnya. Pertanyaan kita, apa gunanya kaca spion? Pasti kita katakan, Pak Stefanus, kaca spion itu dipasang supaya aku bisa melihat keadaan di belakang sana. Oke, benar, kaca spion membantu untuk kita melihat keadaan di belakang sebelah kanan dan keadaan di belakang sebelah kiri. Ibu bapak, saudaraku, ternyata sebuah mobil juga diperlengkapi dengan kaca yang lain, yaitu kaca jendela. Pertanyaan kita, apa gunanya kaca jendela? Ya, bila mobil itu AC-nya rusak atau AC-nya tidak dipasang, pasti kaca jendela itu dibutuhkan untuk memasukkan udara dan mengatur sirkulasi udara di dalam kendaraan mobil tadi. Dapat angin, begitu ya. Tapi kaca jendela sekaligus juga berfungsi untuk kita bisa melihat ke samping. Kita lihat gambar ini, bagaimana laki-laki di dalam mobil itu sempat menoleh kepada seorang perempuan yang naik kendaraan sepeda motor. Dia bisa melihat dari mobil dengan menggunakan kaca jendelanya. Tapi menarik, di dalam kendaraan mobil kita pun tahu bagaimana mobil itu juga diperlengkapi dengan kaca cermin. Kaca cermin gunanya adalah untuk melihat diri sendiri. Bagaimana beberapa mobil diberi kaca cermin di bagian sebelah supir, supaya penumpang di sebelah supir itu kalau perlu mau make up pun tinggal buka kaca cerminnya, dia bisa berdandan di dalam kendaraan mobil, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekarang kita pun tahu dalam sebuah mobil kita ketahui juga dipasang kaca depan. Ya, kaca depan gunanya adalah untuk melihat arah di depan sana. Fokus melihat bagaimana kendaraan ini akan aku bawa melintasi perjalanan menuju ke arah depan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau di dalam kendaraan mobil kita mengenal berbagai jenis kaca yang digunakan, maka hari ini saya mau mengajak kita semua merenungkan apa yang mau dikatakan firman Tuhan buat saudara dan saya ketika kita berada dalam situasi
memasuki awal tahun 2022. Mari sekali lagi kita baca dan kita ucapkan firman Tuhan bersama-sama begini ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada gereja Tuhan di kota Filipi, bagaimana aku memilih dalam hal menentukan sikapku. Ini sikap yang kulakukan, ini pilihan iman yang aku tegaskan. Yang pertama Paulus katakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Pengalaman masa lalu sudah lewat. Aku belajar untuk melupakan. Bayangkan pengalaman masa lalu Rasul Paulus, saudaraku. Masa lalunya waktu ia masih dikenal dengan nama Saulus sebagai salah satu pimpinan front pembela Taurat. Ia mati-matian untuk menentang orang-orang Kristen. Ia mau menghancurkan gereja di mana-mana. Saulus tangannya berlumuran darah untuk menangkap dan menganiaya orang-orang Kristen. Saulus tidak mau dipenjara dengan masa lalunya. Pilihanku, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ibu bapak, saudaraku terkasih, coba kita lihat kembali perjalanan hidup kita memasuki tahun 2022 ini. Firman Tuhan mau mengajak kita supaya kita tidak terperangkap dengan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Semua sudah terlanjur terjadi. Rasul Paulus mengajari untuk kita mengambil sikap yang kedua. Apakah itu? Aku mau mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Panggilan hidupku sangat jelas bahwa aku perlu fokus justru kepada apa yang ada di depan. Aku enggak perlu lagi selalu melihat kaca spion untuk menatap masa laluku yang sudah terlanjur lewat. Dan aku juga tidak perlu terus-menerus melihat kaca jendela, toleh kiri, toleh kanan, hanya melihat keadaan orang-orang lain kayak apa. Membanding-bandingkan diriku dengan tetanggaku di kiri kananku, membanding-bandingkan keadaanku dengan kakakku atau adikku. Stop, itu bukan pilihan iman kita. Rasul Paulus katakan, tetapi aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tuhan kasih kesempatan kepada kita memasuki tahun 2022. Ayo kita fokus mengarahkan diri, konsentrasi kepada apa yang ada di hadapan kita. Lalu apa yang dilakukan Rasul Paulus? Lihatlah pada ayat 14. Rasul Paulus katakan, ini sikap imanku. Aku memilih berlari-lari kepada tujuan. Ada tujuan yang belum aku capai. Ada tujuan yang harus aku gapai. Ada tujuan yang mesti aku perjuangkan. Apakah itu? Untuk memperoleh hadiah. Seperti perlombaan, pertandingan olahraga lari. Aku sedang berlari-lari fokus kepada tujuan. Aku ingin mendapatkan hadiah. Apakah hadiah itu? Panggilan sorgawi. Bahwa aku akan dipanggil pulang ke sorga. Allah menyediakan itu
dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali bagaimana satu kali diceritakan kepada kita tentang sikap anak-anak Tuhan yang kadangkala itu banyak merenungi dan menyesali keadaan dirinya, masa lalunya, seolah-olah selalu bercermin yang dilihat itu cuman apa yang masih kurang dari dalam diriku, apa yang masih jelek dalam diriku, aku kok kurang ini, aku kok kurang itu. Saudaraku, seorang yang pandai membuat gambar humor menceritakan bagaimana seorang lelaki muda naik sepeda motor, saat itu kena razia operasi lalu lintas. Kebetulan yang melaksanakan petugas itu adalah seorang polisi wanita. Ya. Polisi wanita ini seorang polwan. Segera setelah memeriksa segala-galanya, polwan ini bertanya kepada lelaki muda itu, "Kamu tahu apa salah kamu?" Apa jawab lelaki muda ini? Dia jawab sambil bercanda, "Ya, namanya juga cowok, Bu. Selalu salah di mata cewek," katanya. Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih, bicara tentang pelanggaran lalu lintas. Bagaimana juga ditunjukkan satu kali ada seorang bapak memboncengkan saudaranya naik kendaraan sepeda motor. Bapak ini pakai helm, tapi yang dibonceng pakai apa? Dan bagaimana sikap Pak polisi ketika melihat pemandangan seperti ini? Menarik sekali. Segera Pak polisi itu bertanya kepada sosok adik yang masih kecil yang dibonceng bapak ini. Apa pertanyaannya? "Adik, mau tipu-tipukah?" Ya. Ternyata dia jawab apa? "Oh tidak Bapak, sumpah tadi salah ambil, aku kira helm Bapak." Ya. Ibu bapak, saudaraku, lihatlah bagaimana kadangkala kita juga menjumpai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Ditunjukkan kami ini daripada bingung pakai helm, udahlah helmnya berdua saja. Apa ada satu helm bisa dipakai berdua? Katanya ada, kayak gini katanya ya. Pakainya ember, dipakai berdua sekalian ya. Ibu bapak, saudara yang terkasih, seringkali kehidupan ini hanya mencari-cari kesalahan. Entah kesalahan diriku atau kesalahan kiri kananku. Sampai-sampai seorang perokok mengingatkan kita semua. Peringatan, asap rokok menghalangi ketampananmu. Apa iya? Iyalah, kalau asapnya kayak gini, ya betapa kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Kalau fokus kita itu hanya selalu mikir diri sendiri, tentang kekurangan ini itu, tentang orang lain di kiri kanan kita dibanding-bandingkan, tentang masa lalu yang sudah lewat. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekali lagi Rasul Paulus memberi nasihat firman Tuhan yang luar biasa untuk saudara dan saya melangkah masuk di tahun 2022. Ayo bareng-bareng kita baca sekali lagi demikian. "Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ibu bapak, saudaraku terkasih, memasuki tahun 2022 ini, kita diingatkan untuk mengambil keputusan iman yang benar. Menentukan sikap dan pilihan hidup kita. Kita mau menyusuri tahun ini seperti apa? Seorang anak Tuhan yang pandai membuat foto humor, dia mendapatkan sebuah tulisan nama jalan yang keren. Apa nama jalan di tempat itu? Namanya "Jalan Kita Masih Panjang." Oke, setuju. Ya,
Jalan kita masih panjang, ayo kita jalani. Bahkan dia nemukan lagi jalan yang berbeda. Jalannya apa? Coba kita baca. Jalanin aja dulu. Ya, sudah hidup ini dijalanin. Dan kita sungguh dipanggil Tuhan untuk tidak mudah menyerah. Ibu bapak saudaraku, supaya firman Tuhan ini menyemangati perjalanan hidup kita di tahun 2022. Saya ingin ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan buat hidup kita bersama. Ayo kalau begitu kita baca sekali lagi, kita taruh firman Tuhan ini di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Mari bersama-sama kita membaca demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ibu bapak saudaraku, firman Tuhan ini mau mengajak saudara dan saya supaya selalu waspada. Supaya dalam keadaan sesadar-sadarnya kita akan menapaki perjalanan di tahun yang baru dengan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, apakah ada dalam hidup ini orang yang kadangkala teledor, lengah, kurang peka bahwa hidup ini harus dijalani dengan sesadar-sadarnya? Seorang yang pandai membuat tulisan humor, dia pasang foto seorang anak. Kaget, difoto gitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika ia punya kesempatan untuk memperbaiki fotonya? Ketika aku akan difoto ulang, aku siap. Nih, aku tahan perut. Ya, biar perutku enggak kelihatan gede, enggak kelihatan perutku ini buncit. Ya, aku bisa tahan nafas, tahan perut. Jadinya kayak gini. Ibu bapak saudaraku terkasih, saya ingin menutup kalam ini dengan sebuah video yang menarik. Ayo kita sama-sama melihat tentang bagaimana kasih yang sesadar-sadarnya ternyata tidak bisa diganti dengan teknologi macam apapun. Seperti apa videonya? Kita lihat bersama ini. แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่ สงสัยหิวนม นมโอ้ยังไงอะแม่ เปิดการ์ตูน โอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนนะแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหม งั้นเอางี้ อ้าวลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จ๊ะเอ๋แม่อยู่นี่ไงลูก เห็นแม่ไหมคะ จำกันไม่ได้จะเอ๊ะมัม กินจังเลยปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งปังเป่งนี่โอ้ไม่ร้องนะลูIbu bapak saudaraku, sekarang kita tahu bagaimana yang namanya cinta kasih tidak tergantikan dengan teknologi apapun. Ayo kita hangatkan kembali cinta kasih kita.
Kita siap untuk berlari kepada tujuan bersama seisi keluarga kita. Kita melangkah menapaki perjalanan panjang di tahun 2022. Bergandeng tangan terus bersama seisi keluarga kita. Selalu dibawa di dalam kedekatan hidup bersama Tuhan. Maukah saudaraku kita mengambil keputusan bahwa hidupku perlu semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami tetap ingin berlari kepada tujuan dan supaya kami tambah dekat denganmu. Ada panggilan sorgawi. Ketika saatnya tiba, aku sudah siap. Seisi keluargaku pun sudah siap. Kalau ini keputusan iman kita, ayo kita nyanyikan sebuah lagu penutup acara ini, Makin Dekat Tuhan. Kita nyanyikan bersama demikian. Biarlah keluarga kita tambah dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau makin dekat kepadamu Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudaraku, tahun ini kita jalani tambah dekat dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita sanggup melangkah kuat di dalam iman. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Amin. Mari kita akhiri dengan kita menaikkan doa berkat bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh dituntun dengan firman-Mu, melanjutkan perjalanan hidup kami di tahun 2022. Ajari kami fokus berlari kepada tujuan. Ajari kami punya kerinduan menanti-nantikan hadiah. Ada panggilan sorgawi dalam hidup setiap seisi keluarga kami. Hamba doakan Tuhan, semua peserta kalam online saat ini, Tuhan pimpin perjalanan iman kami, Tuhan yang akan terus berjalan bersama seisi keluarga kami. Kami ingin semakin dekat mengikut Engkau Bapa. Iman seisi keluarga kami pasrahkan padamu.
supaya tidak ada seorang pun anggota keluarga kami yang lari menjauh dari-Mu, bahwa kami lebih dekat dan makin dekat kepadamu Tuhan. Ada banyak rencana-rencana besar di tahun ini. Tuhan, Kau tahu rencana-rencana dan kerinduan hati kami satu persatu. Biarlah tangan Tuhan yang akan membukakan jalan. Hamba doakan semua peserta kalam ini tetap bersungguh-sungguh mengikut Tuhan dan sungguh-sungguh bergumul di dalam setiap imannya, mengiring Tuhan dengan penuh kecintaan. Terima kasih Tuhan. Bila mana ada anggota keluarga kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami doakan tangan Tuhan yang menyembuhkan, menguatkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami dan seisi keluarga kami siap melanjutkan perjalanan di tahun yang baru. Tangan Tuhan besertalah, tangan Tuhan memberkati setiap anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, selamat tahun baru. Selamat melanjutkan perjalanan hidup di tahun ini. Kasih setia Tuhan menggandeng hidup saudara dan saya. Sampai kita bertemu kembali. Amin.